6. Perkenalkan, saya Victoria Mamangke dengan NIM 23024 Perkenalkan, nama saya Livita Mardian Roti dengan NIM 23024 Perkenalkan, nama saya Situ Batuayal dengan NIM 23024 Perkenalkan, nama saya Pinkat Estrella Ponto dengan NIM 23024 Dua memiliki proyek perpustakaan kecil bergerak, terus bikin perpustakaan kecilan, kecil kurang dari PDP aplikasi peminjaman bagi tutor buat anak-anak yang suka belajar membaca gitu dan referensinya jadi kayak tadi kira perpus gitu. Ini mungkin ingin membantu anak-anak Aku senang gitu sih, soalnya kan masih kenal buku dan harus baca gitu. Karena kan Indonesia minim literasi. ya lah, itu juga dunia kan. Itu ya suka-suka di sini udah di luar juga. Nah, jadi ini kan ini perpustakaan. Nah, terus aplikasi itu Supaya dia mau pinjam, orang lebih mudah dalam proses data dan nama. Jadi ini aplikasi ini buat pendataan ya, memanajemen data-data dari perpustakaan. Jadi di dalam aplikasi itu ada mekanisme aplikasi ini gimana? Kalau dipakai itu ada nama dengan buku yang orang pinjam tuh, juga dalam pengalaman dengan kalau misalnya orang suka tahu ini buku ini pengarangnya siapa itu ada lah ya DP nama pengarang dan tahun terbit itu sih DP pengembalian tanggal pinjam pakai tanggal pinjam dan tanggal pengembalian jadi bebas sih daripada orang sih uang kapan gitu. Jadi itu kayak mempermudah lagi sebagai pengelola perpustakaan memudahkan buku-buku dan peminjam dan Database ini terdiri dari 3 tabel utama, yaitu tabel anggota, tabel buku, dan tabel peminjam. Berikut penjelasannya. Yang pertama, tabel anggota, fungsi menyimpan data anggota perpustakaan. Kolom utama, nomor anggota sebagai primary key atau ID unik untuk setiap anggota. Kolom tambahan, nama, alamat, dan nomor telepon untuk menyimpan informasi anggota. Peran dalam relasi, nomor anggota terhubung ke tabel peminjaman dan buku sebagai foreign key. Yang kedua, tabel buku, fungsi menyimpan data buku yang tersedia di perpustakaan. Kolom utama, nomor buku sebagai primary key atau ID unik untuk setiap buku. Kolom tambahan, judul, pengarang, dan tahun terbit untuk menyimpan informasi buku. Kolom relasi, nomor anggota sebagai foreign key yang berhubungan dengan tabel anggota. Peran dalam relasi, nomor buku digunakan sebagai foreign key di tabel peminjaman. Yang ketiga, tabel peminjaman. Fungsi mencatat data peminjaman buku. Kolom utama, nomor peminjaman sebagai primary key atau ID unik untuk setiap transaksi peminjaman. Kolom relasi, nomor anggota sebagai foreign key yang terhubung ke tabel anggota. Nomor buku sebagai foreign key yang terhubung ke tabel buku. Kolom tambahan, tanggal pinjam dan tanggal kembali untuk mencatat waktu peminjaman dan pengembalian buku. Hubungan antar tabel. Yang pertama, tabel anggota. Kolom nomor anggota berfungsi sebagai primary key di tabel anggota dan digunakan sebagai foreign key di tabel peminjaman dan buku. Ini memastikan setiap anggota dapat melakukan peminjaman buku dan memiliki keterkaitan data. Yang kedua, tabel buku. Kolom nomor buku sebagai primary key digunakan di tabel peminjaman sebagai foreign key. Relasi ini memungkinkan buku yang dipinjamkan dapat dicatat dalam transaksi peminjaman. Yang ketiga, tabel peminjaman. Tabel ini berperan sebagai tabel penghubung antar anggota tabel dan buku. Tabel ini memiliki 2 foreign key, nomor anggota untuk menghubungkan anggota dan nomor buku untuk menghubungkan buku. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tampilan GUI-nya yang merupakan antarmuka sistem data peminjam perpustakaan yang memungkinkan pengguna untuk menginput, mengedit, atau menghapus data peminjaman buku.
Ini adalah tampilannya. Jadi, pada bagian sebelah kiri terdapat nomor peminjam, judul, pengarang, tahun terbit, nama peminjam, alamat, nomor telepon, jika ada, tanggal peminjaman, tanggal pengembalian, dan nomor anggota. Jadi, pada inputan yang sebelumnya sudah kami input, ada 5 peminjam. Jadi, sekarang kita akan mengisi untuk peminjam yang ke-6. Kemudian judul, kita masukkan filosofi kopi. Untuk pengarangnya yaitu Dewi Lestari. Tahun terbit buku itu adalah 2006. Untuk nama peminjam kita masukkan Tania Rahma. Kemudian alamat kita masukkan Politeknik. Untuk nomor telepon jika punya kita isi. Untuk tanggal peminjaman kita isi tanggal 14/12/2024. Tanggal pengembalian 15/12/2024. Untuk nomor anggota, dia terserah dari peminjam, dari anggota apakah ingin mengisi nomor sesuai dengan keinginan mereka. Jadi untuk Tania menginginkan nomor anggota yaitu 50. Dan kemudian kita tambah, tertambah di sini. Kemudian ada salah satu inputan yang salah di sini sebelumnya. Kita akan coba untuk opsi edit. Kita klik edit. Kemudian hapus jadi 2011. Untuk pengarang Tere Lie, dan untuk nama peminjam kita masukkan Zainal Abidin. Kemudian untuk alamat peminjam Mapanget. Untuk nomor telepon kemudian untuk tanggal peminjaman 1 Desember 2024. Tanggal pengembalian 8 Desember 2024. Kemudian untuk nomor anggota 15. Kemudian kita coba untuk hapus. Sudah terhapus. Jadi jika ingin menghapus, bisa terhapus. Fungsi dari tombol tambah yaitu untuk menambahkan data baru ke dalam tabel. Kemudian fungsi untuk tombol edit yaitu digunakan untuk mengubah data yang sudah ada di dalam tabel seperti yang sudah saya praktekkan tadi. Kemudian untuk tombol hapus digunakan untuk menghapus data peminjam yang dipilih. Dia akan terhapus satu baris. Kita coba untuk input lagi. Peminjam yang ke-7 dengan judul buku 7 Kelana. Pengarang Nela Vena. Tahun terbit 2013.
Untuk nama peminjam, kita taruh Farel Wibowo. Untuk alamat, kita tulis Paniki. Jika nomor telepon tidak punya, kita bisa taruh seperti ini, yang artinya tidak ada. Untuk tanggal peminjam, 13/12/2024. Tanggal pengembalian 16/12/2024. Untuk tanggal pengembalian dikembalikan kepada anggota peminjam kapan ingin dikembalikan. Kemudian untuk nomor anggota, kembali kepada anggota untuk memilih nomor anggota mereka pada data peminjaman di perpustakaan. Contohnya 4. Jadi setelah pengguna menginput data pada kolom di sebelah kiri, setelah semua data diisi, dapat klik tombol tambah untuk menyimpan. Jika ada kesalahan, data dapat diperbaiki dengan tombol edit. Misalnya ada dalam kesalahan nama, kita coba ganti dengan Farel Widianto. Kemudian, data yang tidak diperlukan bisa dihapus dengan tombol hapus. Misalnya kita memilih filosofi kopi untuk kita hapus. Sudah terhapus, namun untuk nomor peminjamnya tetap seperti urutan peminjaman pada awal diinput. Jadi, untuk kesimpulan dari aplikasi ini adalah aplikasi ini dirancang untuk mengelola data peminjaman buku dengan efisien. Yang pertama, fungsi utama yaitu memungkinkan pengguna untuk menambahkan, mengedit, dan menghapus data peminjaman buku dengan cepat dan mudah. Yang kedua, input data lengkap. Data yang dimasukkan meliputi identitas buku, judul, pengarang, dan tahun terbit, dan informasi peminjam, yaitu nama, alamat, nomor telepon, tanggal pinjam, dan pengembalian, serta nomor anggota, dan nomor peminjam. Yang ketiga, kemudahan pengguna. Antarmuka sederhana dengan tombol fungsi jelas, yaitu tambah, edit, dan hapus, dan tampilan tabel yang memuat semua informasi. Yang keempat, manfaatnya dapat membantu petugas perpustakaan dalam mencatat, memantau, dan mengelola data peminjaman buku secara akurat dan terorganisir. Cukup sekian mengenai presentasi project based learning dari kelompok kami. Maaf jika terdapat kesalahan. Cukup sekian dan terima kasih.